وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Yang memuliakan menghormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat. Yang memuliakan menghormati Bapak Lurah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan segenap aparat dan instansi pemerintah. Pun juga yang memuliakan menghormati Bapak Panitia penyelenggara hari-hari besar Islam, khusus peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ketinggalan yang sama-sama kita muliakan rombongan Maulid Rasul dan saudara Qori yang tadi telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qurannya. Ucapan terima kasih kepada pembawa acara, pun juga warga setempat yang kiranya sudah mempercayakan kepada diri pribadi ulun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakannya Allah, akan terlebih baik Pak karena kita berada pada masjid ini untuk memperbaharui niat i'tikaf kita dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Baik Pak Bu, setiap tiba bulan Rabiul Awal, tentu dimanapun kita berada, ingin sekali Pak Bu memperingati hari kelahirannya Rasulullah. Karena banyak riwayat yang menyatakan akan kelebihan keistimewaan tersebut. Kalaupun Pak Bu, peringatan yang seperti ini tidak pernah Nabi lakukan. Di zaman para sahabat tidak pernah dirayakan. Setelah sahabat zaman tabi'in pun juga tidak diadakan. Inilah kenapa Syekh Suyuti pernah ditanya, Su'ilat alal maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidin ditanya bagaimana tentang peringatan Nabi fi syahri Rabiul Awal, ketika bulan Rabiul Awal. Beliau menjawab apa? Dzalika ala amal bid'atil hasanah. Perkara ini kata beliau memang perkara bid'ah, tetapi bid'ahnya bid'ah hasanah dan berpahala, dapatkan kebaikan, keberkahan bagi orang yang melaksanakan. Amin. Jadi jangan perkara bid'ahnya ini terlalu ricu. Ini bagus, bagus dan berpahala, ujar sini. Terlebih Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i pun mengatakan, barang siapa yang kata beliau memperingati hari kelahirannya Rasulullah disertai orang banyak. Nah, ujar Pak Lurah tadi tahun ini pinanya di masjid lebih banyak, mungkin pengaruh gurunya ada jualan. Dikira gurunya kenal mana sama tinggi. Pengaruh gurunya juga di Pak Lurah, berarti lo ini magnet. Dikumpulkan orang banyak saat peringatan tersebut Pak Bu, dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat, dibacakan lagi sirah perjalanannya Rasulullah, dan bersedekah dengan makanan. Nah, ulun betapun ini makanan keneng. Kadang makanan jauh, berarti 2 kali kalau harus makanan nih. Mulai banjir, mulai mau ke sana, urus kira ini sudah sampai, sekalinya ke dalam lagi.
bagi lu panitia ini mau ada 2 kali makan tahun ini. Tahun ini ada lagi. Mun sakali juga ada. Mun sakali aja tahun gana lu lebih pikir. Bapak. Ya, udah kira mau kasarnya tadi jauh lagi masuk. Ayo bener. Sesuai Pak Ujung. Pernah bukan pernah lagi Pak. Waktu pertama ceramah dia semangat dalam. Pak jauh juga. Jujur mau masuk nih mau kali semangat dalam nggak mau masuk. Kita rantang. Itu kan kok apa semangat? Mau kada semangat dalam baik kalau. Apa kata beliau disertai bersedekah makanan? Maka orang yang mengadakan itu Pak, seluruhnya bahkan yang hadir bakal dibangkitkan nanti di hari kiamat berserta orang-orang soleh, berserta wali-walinya Allah, berserta orang yang mati syahid, bahkan digiring masuk ke dalam surga. Amin. Nah, jadi bila ada perayaan yang kayak ini, jangan kada datang. Keuntungan yang jelas saja, lebihnya dapat bungkusan. Ini yang jadi pertanyaan, guru ini dapat kan? Ini belum tahu lagi nah, ini awamnya, ini urusan panitia nih. Urusan panitia. Anu sadar uang mana dulu. Kalau kita benar nih, ada yang ada sepahamnya Allah, ibunya semua ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kedatangan dan kezahirannya Rasulullah, bagaimana Pak suasana keadaan masyarakat kota Mekah tatkala itu? Umumnya Jazirah Arab. Keadaan pada masa itu Pak mengalami berbagai macam krisis. Krisis yang mereka alami apa Pak? Pertama krisis tauhid. Apa? Bukannya Allah sebagai Tuhan yang menjadikan alam semesta yang mereka sembah, tetapi ternyata patung yang mereka bikin jadi Tuhan. Krisis tahu. Yang kedua baru krisis akhlak. Bagaimana? Ternyata kemaksiatan tatkala itu marah dan menjadi kebanggaan. Perjudian, perzinahan, dan mabuk-mabukan ini jadi kebanggaan tatkala sebelum Nabi dah. Bahkan peradaban kota Mekah khususnya rusak. Bayangkan ya, kalau ada anak perempuan buai lahir zaman dulu sebelum datang Nabi, bila lahir anak beginian itu dikubur hidup-hidup. Nah, jakanya Nabi buai kada datang pian kada datang. Tapi lu pikiran pulang kalau naik mon biar ni kada datang kayak apa lu? Ada apa? Ini lelakiannya nang bujur-bujur nah. Betapun ya orang tadi mapan nasib tidak tapi. Maaf. Jangan memadahkan Lur Alim, makanya Lur Alim kada naik. Jadi alhamdulillah Rasulullah dijahit. Namun kamu Allah tidak membiarkan bagaimana keberadaan yang tadinya alam diciptakan dalam keadaan baik-baik saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan membiarkan. Allah kepingin mengutus seorang rasulnya. Nah oleh karena itu Pak dulu kayak apa kampung kita, nah jambatan rusak, jalan kada nyaman, barakatan lurah ada nyaman kada. Punya awal udah lagi keluas di. Bang motor dulu tadi nak campur untuk berselisihan. Mada dulu nih sama marmol, aro balik bakunyong. Alhamdulillah berkat lurah kita. Nah inilah Pak. Kalau dalam bahasa lain, kerusakan sekarang Pak yang dialami kampung kita, daerah kita, bahkan negara kita, apa? Itu sudah digambarkan dalam Quran. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan ulah tangan manusia.
Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu maha baik dan menghendaki yang baik, bukan yang tidak baik. Nah, jadi jangan menyalahkan Tuhan. Jadi nang kerusakan datang bala ujian cobaan itu karena ulah tangan manusia. Lalu Tuhan tegur untuk apa? Liudzikahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Ditegur Tuhan dengan ujian bala cobaan. Tegurannya supaya pemulihan pulang bagus. Nah, seperti itu, Pak. Sekarang Pak Bu, ini kerusakan yang nampak, yang terlihat. Ada bahkan yang lebih parah. Tetapi kita tidak menyadari apa kerusakan di dalam hati kita. Apa itu? Bertobat dari kesalahan itu baik. Bertobat dari kesalahan itu baik. Tetapi bertobat dari merasa baik itu lebih baik. Jadi jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang membahayakan. Yo kamu. Siapa nama dong jawab? Taluan itu. Bertobat dari kesalahan Pak gue baik ada baik. Tetapi bertobat dari merasa baik itu lebih baik. Lihat iblis baik gue lawas memimpin malaikat. Musuh kita iblis ini bukan orang biasa. Kalah wali kutub, kalah. Apalagi wali tukang. Wali kutub kalah. Wali kutub kada pernah memimpin malaikat. Ini iblis pernah. Berapa? 2000 tahun. Alahan pada wali kutub. Baca dalam kitab. Ya, ini bukan orang biasa musuh kita. Mun alim biasa aja, mun wali di atas pada wali kutub. Yang wali ini gue pakai banyak. Wali kutub tuh nang tak bagus. Wali tukap nang panangan. Yang terakhir wali adin. Padahal wali adin. Wali adin. Iya, jadi imam membaca surah kuliah ada tetamu lakumnya. Mau alasan tuh berdiri nah. Amun beliau kan jadi imam. Oh, yakin hafal. Makanya maghrib kesini yasin. Maghrib yasin, menggatar badinian. Tapi ngarsin bijaksana, saya saja. Yasin, Allah. Sidin orang bijaksana. Ada mau ngomong. Jadi rakaat pertama yasin, yang kedua wahya. Saya juga. Nah, kembali Pak. Kembali. Lantaran apa iblis dilaknat yang tadinya memimpin malaikat? Kesombongan. Dari mana datangnya kesombongan dan keangkuhan? Dari dalam hatinya yang rusak. Ini Pak, dikeluarkan iblis. Tadinya namanya malaikat dijazil. Malaikat juga tadinya iblis. Pada gampangan tuh malaikat teman-teman. Malaikat begitu dilaknat karena kesalahannya apa? Takabur, merasa lebih hebat, lalu berganti titel iblis. Jadi orang bolu sungai lain iblis, baik boy abalis. Tahu di ujung patin ya? Tambatannya itu abalis. Yang tadinya di surga dikeluarkan. Nah jadi Pak, orang yang ada di dalam batinnya kerusakan, merasa lebih baik, lebih benar, lebih mulia dari orang lain, tidak berhak dia masuk surga. Siapapun dia. Maka itu kerusakan di dalam diri kita juga harus dibersihkan. Nah, oleh karena itu Allah kepingin mengutus seorang kekasihnya, seorang rasulnya yang bakal nanti menata, bahkan tidak saja kota Mekah, rahmatan lil alamin, seluruh alam. Nah jadi bagusnya kita nih Pak Ibu jangan putus berdoa, jangan putus. Pian
dan kita semua hanya disuruh berdoa. Jangan menuntut Tuhan kabulnya. Apabila Tuhan kabul, apabila Tuhan kabul, salah poin juga. Nah, kita ini cuma disuruh berdoa, kuduoni, suruh. Cuman astajib lakumnya kapan, apabila, di mana, saat, bagaimana, itu urusannya Allah Ta'ala. Dia jangan bercampur. Gawian Tuhan ini jangan dicampurin. Ini yang bercampur ahlinya kan. Nah makanya kalau pekerjaan itu dikerjakan oleh yang bukan ahlinya, rusak, hancur, lebuh. Ujung pantai lah. Ujung pantai ini kan tadi jaulan alalap, jadi hancur, lebuh. Bujur ba? Oh, tahu. Makanya mama lo. Oleh sebab itu apa-apa tepat. Kalau yang kita jadikan pemimpin lurah, nah kalau membangun berarti beliau ahlinya. Tadi jabatan, nah berapa gol lihat bagus, mungkin lu kira tadi itu lebih jabatan pilih bagus ulun karena dikawinkan, alhamdulillah. Ini biniannya jadi mau mencari pengurus, mencari saksi, tapi ada bamblok lah. Nah, makanya paku pekerjaan itu harus dilakukan oleh ahli. Kampung ini namun memimpin nggak ada ahlinya. Ahli. Jadi kita bersyukur Pak Ibu dapat pemimpin seperti beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat badan ini, senantiasa dalam pertolongan dan lindungannya Allah serta syafaatnya Rasulullah. Kembali Pak. Dan ketika itu Allah perkenankan dari doa-doa mereka itu Pak, pasti kabul doa itu. Cuman kita tidak tahu kapan. Lalu bagaimana Pak terhadap peristiwa cerita kelahirannya Rasulullah? Sungguh ajaib, istimewa, bahkan beramat istimewa. Tidak pernah ada kelahiran yang seperti Rasulullah. Makanya jangan memadahkan Nabi. Manusia itu aja, bujur-bujur. Memang sidin manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Berarti sidin luar biasa. Piani luarnya aja yang biasa. Ada Rasulullah ini dasar bujur luar biasa. Jangan disama-samakan. Nah ini nang ada badak nih, ada Amin ini. Memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Sidin luar biasa. Amun kita luarnya aja nang biasa. Apalagi badak biasa. Itu biasa. Lelaki ya. Nah, pada kayu lantik Japuni lelakiannya beginian. Sekalinya apa jawabannya? Setengah-setengah wajah. Ini nang jalur bayi hakika mau digenggung kambing nah ini. Kalau lelakian kan dua, ini lelakian asli baru ada dua. Beginian cekung, nah ini mau digenggung kambing. Ulun paham, minta maaf karena kau mencari dalilnya ini kalau dalilnya itu cuman kalau laki-laki akikah seekor kambing, bebinian seekor kambing. Nah kakak ini lu kada dapat dalilnya. Tahu berapa kita hadis. Ada berapa? Kembali Pak. Itu sudah diabadikan di dalam Burda oleh Imam Busairi. Abana mauliduhu anti bi unsurihi yadhi bi mubtada'in minhu wa muhtadam. Rasulullah baru lahir membawa unsur-unsur kebaikan. Bahkan wafatnya pun membawa unsur-unsur kebaikan. Lahirnya baik, mulutnya baik. Nah mudah-mudahan Pak Ibu, walaupun awalnya kita ini kurang baik, bukan tidak baik, kurang baik, mudah-mudahan akhirnya baik. Husnul khotimah, amin. Rasulullah awalnya baik, akhirnya baik. Awalan wa akhirat, zahiran wa batin. Itu khusus lawan Rasulullah. Nah lalu bagaimana Pak?
Dan kalau Sayyidatuna Aminah mengandung Rasulullah, masuk silih berganti para nabi, para rasul mendatang. Ulut salut. Kalau dia betul-betul mengenal bagaimana seluruh alam menghormati kelahiran Nabi. Ulut salut terutama lawan lurah dan aparat pemerintah serta instansinya. Kalau ada perayaan seperti ini, hadiri. Kenapa? Emangnya lo siapa? Tak kalau Rasulullah baik dikandung Sayyidatuna Aminah saja, silih berganti para nabi, para rasul mendatangi dalam mimpi Sayyidatuna Aminah. Bulan pertama waktu hamil Nabi Adam tidak tahu. Bulan pertama Nabi Adam, bulan kedua Nabi Idris, bulan ketiga Nabi Nuh, bulan keempat Nabi Ibrahim, bulan kelima Nabi Ismail, bulan keenam Nabi Musa, bulan ketujuh Nabi Daud, bulan ke-8 Nabi Sulaiman, bulan ke-9 Nabi Isa. Coba setiap bulan Nabi berganti-ganti. Lihat peringatan Maulid di mana? Sesibuk apapun, serepot apapun, di luar sana kalau ada perayaan Maulid Nabi, hadiri. Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan seorang wali kutu. Apa kata beliau? Man hawara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu qadrahu faqad faza bil iman. Siapa nama hadiri peringatan kelahiran Nabi dengan maksud memuliakan, mentakzimkan, membesarkan, maka sungguh orang itu beruntung pada imannya. Berarti bujur-bujur kita orang beriman. Betul-betul kita cinta lawan Rasul Nabi jemaah hadiri. Kita hanya RT. Di mana jurang? Tuh. Nah makanya kenali dulu bagus. Makanya alhamdulillah baik kalau ada peringatan seperti ini. Nah kekumpulan mulai RT sampai campur. Kalau bisa hadir susun gitu. Padahal kalau nyusun benar. Kenapa? Karena kita mengerti bagaimana kemuliaannya Rasul. Nabi datang. Tidak hanya itu, Pak Bu. Tidak hanya itu. Apa? Sayyidina Jibril disuruh bersuruh Jibril padahkan kepada semesta alam, disuruh berhias. Jibril paling berteriak, semesta alam, hendaklah engkau menyambut seorang kekasih Allah yang sebentar lagi dia lahir. Disuruh alam berhias. Tolong kalau menghadiri maulid bagus baju, jangan bedestar sih. Makanan kada betangan pulang. Tapi ya Allah nambah bagus alam berhias. Assalamualaikum berdirajat biwajudil Mustafa Ahmad asyarkal kaun. Cemerlang bagus semesta alam. Alam aja cemerlang berhias. Kenapa? Biwujudil Mustafa Ahmad, karena menyambut akan kelahirannya Rasulullah. Wasurun, surur itu apa bahasa kita? Gembira. Jadinya awal bila mengadakan maulidan dilanggar di masjid, di mushola, di rumah, gimana aja bahagia hias. Makanya jangan kayak pengen tenan coba. Aku bang. Oleh maka tabaruk, maka kami kada berjanji loh Pak Lurah warna baju sama jujur pas ini datang nih dulu limbah itu pas turun main pertama rendahnya nih. Nah bila ada di antara biar para gue nah ada anak baginya bujang sama bajunya maju ada punya rumahnya kadang
Ngalih-ngalih bawa lampu menikah, kalau orang cepat aja. Hah? Ayo lu Palura sama. Berarti lu ini ada jatah lagi belum receh. Antuk. Ini. Nah jadi Pak Bu disuruh berhias. Tidak cukup di situ Pak Bu. Malaikat rinduan yang menjaga surga diperintahkan Allah supaya mengeluarkan bidadari surga dan hias bidadari surga dikeluarkan. Oh, boleh minta maaf Pak, terutama lawan Pak Lurah. Mestinya tadi gue nang bujang-bujang disusun belum datang. Ceritanya malaikat rinduan itu disuruh Allah Ta'ala supaya mengeluarkan dan menghias bidadari surga untuk menyambut kelahiran Nabi. Ini guru datang menyambut Tuhan. Aduh, ini panitia ini perlu betata nih tahun depan. Ini diubah. Tapi yang pertama ini jangan apa-apa. Dia pernah turun juga yang pertama di sini. Nah, memang sudah tahu lah. Tahun kena lah, jangan aja lah. Betul. Ini kada bidadari yang disusul bidadari. Berarti nang beri. Cuma awet lawan guru. Awet. Ada yang mengijipi kada. Ulun lihat ini begigi kada sama ada. Ulun ini takut jualnya ada kesa. Ada jualan susu. Ada jualan susu. Kenapa Pak? Ini maaf ya sudah lawas dulu. Ceritanya tetap dapat. Ceritanya tetap dapat, hikmahnya tetap dipetik. Apa Pak Bu? Panini kawin lawan nang bujak. Tapi Bang ini gaul. Duit banyak, harta banyak, amas banyak. Aku naik nang bujak ini. Bubuhannya bertaruh malam tuh. Bah, yakin ya. Ini kau. Ini kamu juga. Maka bertaruh di pos. 1 juta seorang. Pokoknya bila menang kacang kokoran. Sekali subuh timbul pengumuman innalillahi. Nah ya juga mati orang ini seharinya anak mati. Berarti panininya ini kuat juga. Jangan disangka panininya ini kada kuat. Pak Bu, orang tanda tanya kenapa yang muda bisa mati dapat panininya? Dari rumah sakit ahli forensik apa namanya? Memeriksa keluarnya ada ketemu sebab kematian ini, tapi ada di bibir tertinggal susu sedikit. Di bibirnya diselidiki bukuannya, ternyata inilah penyebabnya. Tak minum susu ini nang ada luar sana. Namanya julur gair. Amun nang tuh itu pakai gue sihat. Bangun dengan ini coba ceramahnya. Aku tahu kira undang lagi. Aku bilang alhamdulillah kita tahu sangat. Tanda apa kamu bidadari ini dikeluarkan? Muliakan Rasulullah. Bahkan malaikat Malik diperintahkan, Malik, atas kemuliaannya Rasulullah, atas keistimewaannya kekasih Allah, tutup semua pintu neraka. Mudah-mudahan kita semua Pak Bukna hadir di kampung ini pulang nama adaan, jangan ada nama sebenarnya. Berkat syafaat dan kemuliaannya Rasulullah. Ini dalam kitab ini ditutup rapat-rapat neraka Pak Bukna karena memuliakan Rasul. Nah jadi turun datang. Bahkan Pak, yang kita harus paling perhatikan, bagaimana kelahiran Rasulullah. Bidannya aja perempuan ahli surga. Bidannya siapa yang menjadi bidan? Satu, nenek moyang kita, yakni istri Nabiullah Adam, Sayyidatuna Hawa. Kan nenek moyang kita. Nenek moyang
moyang kita berdatang kayak seorang pelaut lah Thailand. Wadah nenek moyang pelaut. Nenek moyang kita kan Nabi Adam lawan Siti Hawa. Siapa yang kedua lagi perempuan ahli surga yang membidani? Sayyidatuna Asia, istri Fir'aun. Pak, maaf, ini kan Asia. Kenapa tak apa? Apalagi Fir'aun. Nah, kayak apa ini kesannya nenek? Bukankah perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik? Nah, kayak apa nih? Wah, buburnya nih kada mau, aku senang deh mau nih. Coba bang, aminakan. Kadang kali itu kalau mau aminakan tuh, nah, nyari. Perempuan yang baik, aku hukumnya untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Oh, Sayyidatuna Asia orang beriman, orang taat, orang yang memelihara diri. Kenapa apalagi Fir'aun? Itu kuasa Allah. Baku, makanya kita disuruh belajar tauhid. Allah yang bersifat kudrat dan iradah. Walau kayak apa aja alimnya kita tidak bisa melampaui kudrat iradahnya Allah. Walaupun tingginya pangkat kita tidak bisa melampaui melewati kudrat iradah Allah. Walaupun baik sekaya apapun, gelarnya konglomerat dengan banyaknya uang, tidak bisa menukari kudrat dan iradatnya Allah. Tidak bisa. Ini kuasa Allah. Nah ini nampak gue Allah itu apa? Jadi jangan dipadakan sempurna. Tuhan maksud sempurna. Kau mengadakan yang baik, kau juga mengadakan yang ada baik. Itu kamal namanya. Lain asal kamal. Kamal itu Allah ya syams al-kamal ya nur al-ain habibi Muhammad. Nah, kamal. Jadi pandangan kita di situ sifat Tuhan. Sifat. Biar jangan protes Pak. Terlebih ibu-ibu baik lulusan pesantren yang di sini dari aman ya. Amin kan? Nah, sekalinya lakinya ya Allah preman. Tapi ini belum pensiun nih. Masih preman. Tanpa laki nang preman yang laki ini lawan berbinian. Lulusan pondok tak salah kan ulama jodohan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kalau anak kita, oh ya mudah-mudahan lo doakan anak pian keturunan pian dapat nang pendampingnya nang babu-babu soleh-solehan. Tetapi Pak, tidak salah kalau Allah berkehendak. Wa'alul lima yurid. Wa'alul lima yurid. Tuhan berbuat sesuai kehendaknya. Tuhan ini berbuat sesuai kehendaknya. Dan kadang-kadang kita menuduhnya. Kenapa? Walaupun kita disuruh bersyariat, berusaha, berikhtiar, tapi Allah yang punya ketentuan. Hati-hati. Jangan memaksakan kehendak dan jangan melampaui batas. Kalau kita sudah sadar akan hal ini, Pak, tidak ada kecewa. Ada kecewa. Nah di sini orang Pak gue bujur-bujur mengenal Allah melalui sifat. Ini kayak apa? Belajar sifat 20, tapi kada juga. Orang jangan dihafal aja. Ini hafal mulai wujud lawan dalilnya hafal. Tapi di rumah, ya Allah, sing pukul. Mumpaikat mister bilang hampir 10 puting dapat. Di mana maka belajar mulai wujud sampai mutakalimah. Nah berarti ini kada merasa. Jadi mau hendak meminta duit Tuhan lewat sifat. Sifatnya binang. Nah kayak ini ada celah. Celah. Nah siapa nama darah? Kada nang samanya kalau mau
Ada yang samanya kok? Hah? Ada yang samanya, baju ada yang samanya kok? Tapi warna lawan lurah. Jadi kena bila lurah bolong baju belum sebutin dong. Sama ukuran sama orang. Pemasan berhulu. Jangan ada hinaan. Ini sifat kamal. Jadi kita melihat Tuhan. Nah, ya. Kita mengenal Tuhan melalui sifat. Bahkan kita melihat Tuhan melalui sifat. Jadi di dunia ini juga gue melihat Tuhan. Jangan enak. Kayak apa dulu melihat Tuhan melalui sifat, maka itu dikenalkan sifat. Begitu melihat sifat 20 itu apa? Supaya disuruh mengenal dan melihat. Udah kayak ini Pak. Tuhannya tidak boleh dibayangkan. Tuhannya tidak boleh. Nah, kita pikirkan. Tetapi sifatnya nampak. Nah, sifat itu ada jauh lawan jen. Menyapahamnya ada paham tuh berani. Gue bingung dulu. Jadi banyak Pak Lurah katanya boleh. Nah, ayo nang pian-pian baca dah. Ya bayya alayhi wa fadluhu amara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira. Jangan ulun aja, nah jangan ulunnya. Biar jangan cuma melihat ulunnya nang sebongkah daging, ada tulang belulang, ada darah, ada kulit, ada bulu. Minang hidup padanya ini di nyata ada hidup kalau ini biar bungas Pak mau mati tuh bini biar bungas mengawini guring lah tadi harapan bini mati menangis nang laki gak ada anak dipatak nang laki gak ada anak dipatak mau bini patak aja esok bakal lambuhannya apa nang ngaling buat bini nang laki ini ngaling bulunya aja nang setia kolera sponsor nyapuai ujian lelakian lamba binian ini berbeda nada ngali laki-laki ini diuji kesetiaannya saat nyaman betul Bu? Ini mau sudah nyaman ya Allah gandengan dua itu biar jadi nyaman tuh bahari lawan siapa asalnya lawan bini nang pertama lah jangan kita sakit nang 25 lah ini harapan. Nah jadi sadar makanya bini Tuhan jangan dibuang ada kalau dibuang sangit cobaan buang cobaan bini aja sangit. Nah ujian kita lelaki ini saat nyaman kesetiaannya. Sekarang ujian perempuan Bang saat sakit berbalik mau lagi maharagu lagi mau lagi sayang lo laki saat laki yang sakit yang itu ada nggak ada meherani orang kira ini bisa ngitinya cuma nah ini berbinyan wah ini tapi di sini gak ada Bang terserah sedikit mudah-mudahan nah ujian pian jadi ujian kami ada ujian pian ada tapi mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kembali Pak kembali jadi dalam hal ini Pak Bu kembali lihat sifat kudrat iradatnya Allah. Jadi karena Pak Ibu biar perhatikan baik-baik pada diri ulun dan dia jadi hati-hati bukan yang sebongkah badan ini nang hidup yang ada padanya Nina. Sedangkan hidup itu sifat siapa? Hayat sifat siapa? Sifat Allah. Allah bersifat hayat artinya hidup. Hidup pada ini, hidup pada, hidup pada, hidup dalam gamis hidup. Anu mau balurai kadang-kadang ngulunin kayak itu Pak. Sesat di salah jurang biar kita tahu tentang hayat ini biar hanya melihat orangnya kekal bukan masalah kekal tidak kekal bukan masalah dia cantik tidak cantik nah harap nang hidup jelaskan ini nah cicip
Ini tamsil aja nah. Mah gue ke cincin pian bagus. Bukan masalah cincin, jarinya. Gua nggak ada jari kau lah. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Mati nggak? Nah, sudah. Ada yang jauh. Aku baru nonton lagi. Pokoknya kita ada lawas. Kira pokok 2 tentu. Pokok 2 biar anak belum beli. Bapak bela lawas di sini dan nunggu mesin. Allah. Pak kembali. Tuh hayat. Ya. Siapa hayat? Inilah Pak yang Allah Ta'ala kepingin melalui nur agar supaya menjadikan sosok insan yang sempurna berupa wujud Muhammad Rasulullah. Nah, jadi nur nang ini yaitu hayat. Ini nantinya Pak Eko dititipkan kemana untuk menjadikan Nabi kita. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Ada itu. Adalah dititipkan nurnya Rasulullah ini pada kasulbi Nabi Adam, kasulbi Nabi Nuh, kasulbi Nabi Ibrahim sampai lepas Sayyidina Abdullah di nur. Nur nang ini nang bersifat hayat. Hidup sampai ke sulbi Sayyidina Abdullah, lalu sampai ke dalam rahim Sayyidatuna Amin. Pertanyaan, tidakkah banyak laki-laki, tidakkah banyak perempuan, kenapa sepasang insan ini yang terpilih? Jawab. Banyak kalau laki di kota Mekah tuh, banyak kalau binian di kota Mekah tuh. Kenapa Sayyidina Abdullah lawan Aminah aja nang dijodohkan sama ngandung nurnya, nang bakal nanti menjadikan Rasulullah. Karena dua sepasang insan ini Pak, orang yang dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau kepingin kita ini dapatkan keturunan juga yang baik-baik, pelihara. Insya Allah mau pian memelihara